Shalom saudaraku, wah hari ini saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan setiap kita yang setia menyaksikan video ini. Saya selalu berdoa biarlah setiap kita selalu ada dalam berkat-berkat Tuhan, selalu ada dalam perlindungan Tuhan, dan selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Saudaraku, hari ini saya mengajak kita kembali belajar firman Tuhan dari satu judul, yaitu tentang mencapai sebuah tujuan. Saudaraku, kalau kita bicara tentang sebuah tujuan, wah siapa kita yang tidak memiliki tujuan hari-hari ini? Tentu kita memiliki program-program kecil, bahkan hingga program-program besar, angan-angan cita-cita ke depan. Oh, tentu setiap kita memilikinya. Mungkin ada yang bertanya begini, Pak Gembala, saya tidak punya tujuan. Wah, saya bilang hari ini engkau bertobat. Kenapa? Karena kita manusia diciptakan Tuhan dengan sebuah maksud dan tujuan yang mulia. Artinya anak-anak Tuhan pun tentu masing-masing kita memiliki tujuan. Nah, dalam hidup ini kita masing-masing semuanya, saya mau bilang begini, bahwa kita semua memiliki tujuan dalam hidup ini. Hanya saja yang menjadi masalahnya hari ini kita tidak tahu bagaimana kita harus mencapai tujuan tersebut. Nah, saya mengajak kita belajar dari seorang Rasul Paulus, seorang yang begitu hebat dan luar biasa, bagaimana dia bisa mencapai tujuannya hingga akhir dia boleh mengalami keberhasilan dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Nah, dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7 di sana Rasul Paulus berkata seperti ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, saudaraku, hari ini saya mengajak kita belajar dari seorang Rasul Paulus ini. Kenapa begitu luar biasa teladan kehidupannya, bagaimana Paulus berkata kepada Timotius, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah mencapai tujuanku dalam hidup ini. Sebagaimana Rasul Paulus juga pernah berkata, nah bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Artinya Paulus sudah bertanggung jawab dengan kehidupannya, dia sudah capai tujuannya. Sebab itu saya mengajak kita belajar hari ini bagaimana kita bisa menggapai tujuan kita. Mari kita belajar dari 2 Timotius 4 ayat ke-5. Di sana ada 4 hal yang bisa kita pelajari. Ayatnya berkata begini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah tugas pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, yang pertama yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah tentang bagaimana kita bisa mencapai tujuan dalam hidup ini adalah tentang menguasai diri. Kita perlu belajar untuk menguasai diri. Nah, kita perlu menguasai diri kita dalam hal apa? Artinya apa? Kita perlu mendisiplinkan diri kita. Mendisiplinkan diri kita untuk ada dalam kebenaran. Melakukan kebenaran dan menghidupi setiap kebenaran dalam hidup ini. Saudaraku, kita disiplin terhadap dosa untuk memilih tidak kepada untuk melakukan dosa. Artinya apa? Saya mau bilang begini. Dalam hidup ini untuk menjadi seorang yang berhasil, untuk menjadi seorang yang bisa mencapai tujuan, kita perlu disiplin. Engkau mau bagaimanapun, tapi kalau engkau disiplin, engkau tidak disiplin, engkau tidak akan pernah berhasil. Tapi kalau engkau disiplin, saya percaya imani bahwa engkau akan berhasil dalam segala sesuatu. Artinya, mari belajar disiplin. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Yang kedua, untuk bisa mencapai tujuan dalam hidup ini, yang kedua yang harus kita lakukan adalah sabar untuk menderita. Wah, hari-hari ini ada banyak hal yang membuat kita ingin meneteskan air mata. Ada banyak hal yang terkadang membuat kita ingin berkata, saya ingin menyerah di sini saja. Saya ingin putus asa, saya sudah tidak mampu lagi, saya sudah tidak kuat lagi. Tapi saya mau bilang begini, engkau harus sabar menderita. Karena firman Tuhan sendiri berkata, semua akan indah pada waktunya. Kita harus sabar dalam segala sesuatu. Nah, di sini juga bicara tentang kerja keras. Dalam hidup ini kita perlu belajar untuk kerja keras. Untuk menggapai sebuah hasil yang maksimal, kita perlu bekerja keras. Firman Tuhan dalam Mazmur berkata bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mari imani bahwa kau sedang menabur hari ini, kelak kita akan melihat, kita akan menuai dengan sorak-sorai itu. Lalu yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari? Yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah lakukanlah tugas pemberitaan Injil. Artinya apa? Hidup harus jadi berkat. Tanamkan dalam dirimu sebuah visi yang besar, yaitu visi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam pekerjaanmu, dalam keberhasilanmu, biarlah orang bisa melihat Tuhan dalam hal itu semua. Dalam belajar, dalam studimu, dalam apapun yang kamu lakukan, biarlah orang bisa melihat Tuhan. Artinya apa? Kamu harus hidup punya prinsip, punya visi untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kau bisa mencapai tujuanmu. Lalu yang keempat, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Yaitu tunaikanlah tugas pelayananmu. Artinya apa? Bertanggung jawab. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita hari ini, talenta kita, bahkan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, wah, segala hal yang kita miliki hari ini bertanggung jawablah. Karena dengan kita bertanggung jawab, di situ kita bisa mencapai tujuan kita. Dari tempat ini saya berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Dukung program ini, saya rindu setiap kita. Mari kita dukung program ini supaya program ini terus bisa menjadi berkat buat setiap kita dengan cara subscribe. Bahkan kalau berasa diberkati dengan video ini, silakan share video ini biar lebih banyak lagi teman-teman anak-anak muda semua diberkati dari program ini. Dari tempat ini saya selalu berdoa biarlah kita anak-anak muda tetap semangat. Mari raih mimpi itu di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.